Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam materi perkuliahan pengantar ilmu hukum, di mana pada kesempatan kali ini adalah merupakan minggu terakhir kita di semester ini sebelum kita masuk ke minggu ujian akhir semester. Harapannya apa yang sudah saya sampaikan dari awal, dari pertemuan pertama hingga ke pertemuan kesekian ini, sampai besok masih ada materi juga, itu dapat memberikan sebuah pemahaman dan juga pengenalan terkait dengan kajian ilmu hukum, karena memang kalian belajar dan berstatus menjadi seorang mahasiswa hukum. Adapun hukum ini merupakan sebuah kajian yang memang itu merupakan suatu disiplin ilmu yang memiliki metode dan memiliki pencirian yang khas, layaknya sebuah disiplin ilmu-ilmu yang lain. Bahkan sampai pada penerapannya pun ada metode-metodenya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang penegakan hukum. Ketika berbicara atau kalian mendengar sesuatu hal terkait dengan ilmu hukum atau hukum itu sendiri, pasti tidak terlepas dari yang namanya atau kata tentang penegakan hukum. Penegakan hukum ini sendiri merupakan sebuah fase di mana ini merupakan hal yang terakhir, seperti itu. Ketika mungkin kalian di awal sudah kenalkan terkait dengan bagaimana pembentukannya, kemudian bagaimana implementasinya, sampai pada akhirnya ketika berbicara penegakan itu adalah fase terakhir ketika memang terdapat aturan-aturan atau hukum-hukum itu yang tidak berjalan seperti semestinya, atau memang masyarakat itu tidak mengindahkannya, seperti itu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, untuk memperlancar perkuliahan secara daring ini, alangkahnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Baik teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi mungkin kalian akan bertanya ketika apa toh yang sebenarnya dimaksud dengan penegakan hukum itu. Beberapa pakar ataupun kalian pun sebenarnya sudah memiliki gambaran secara umum apa sebenarnya penegakan hukum itu. Kalau secara orang awam mungkin melihat penegakan hukum itu ya seperti polisi melakukan penindakan tilang, kemudian adanya putusan pengadilan terkait dengan sebuah perkara-perkara tertentu. Apakah hanya sebatas itu? Nah, ini menjadi pertanyaan dan diskusi kita bersama, seperti itu. Jadi sebelum kita mulai mengenal atau mencoba membahas mengenai penegakan hukum, harus garis bawahi bahwa ketika berbicara hukum itu bukan hanya sebatas sanksi atau larangan-larangan, namun hukum itu berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Kita sebagai makhluk individu yang dibekali akal, pikiran, kemampuan secara lahiriah, sebagai manusia yang utuh pasti memiliki kepentingan, di mana kepentingan itu pasti akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain.
dan tidak mungkin dari perbedaan kepentingan itu akan menimbulkan gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah manusia seperti itu, sehingga perlunya hukum di sini atau sebuah aturan yang memang disepakati itu tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan sebuah perlindungan terhadap manusia itu yang memiliki kepentingan sendiri-sendiri, baik sendiri maupun secara kolektif. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Jelas, kita tahu bahwa hukum itu atau aturan katakanlah seperti itu merupakan sebuah kesepakatan. Kesepakatan yang sebenarnya itu adalah manusia atau masyarakat yang bersepakat untuk membuat sebuah hukum, yang kemudian kesepakatan itu konsekuensinya adalah harus dilaksanakan. Ketika mungkin kalian atau sebagai manusia atau kalian lah sebagai mahasiswa memiliki organisasi, kemudian dalam organisasi itu menyusun sebuah kegiatan-kegiatan, pastilah kegiatan itu harus dilaksanakan kan, seperti itu. Kemudian juga bukan hanya dilaksanakan, tapi juga ketika kegiatan yang kalian ini ingin laksanakan harus sukses, harus ditegakkan segala aturan-aturan yang ada. Kalian membentuk kepanitiaan, panitia itu memiliki job desk masing-masing dan ada aturan main dalam kepanitiaan itu. Nah, itulah harus ditegakkan. Ada istilah di dunia hukum yang mungkin kalian bisa catat, mungkin juga bisa kalian share melalui media sosial kalian untuk menunjukkan bahwa kalian merupakan seorang mahasiswa hukum. Istilah itu adalah fiat justitia et peret mundus, yang artinya meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan. Ini menurut Sudikno Mertokusumo dari bukunya. Kalau kalian sebagai mahasiswa hukum, setidaknya kalian, kalau saya sih mewajibkan kalian harus memiliki buku itu. Bukunya itu berjudul Mengenal Ilmu Hukum. Itu bukunya cukup tipis dan mungkin relatif murah harganya, nggak mahal seperti, nggak sampai ratusan ribu. Itu buku pegangan bagi mahasiswa S1 di tingkat awal, itu harus kalian catat. Kalau saya pribadi mewajibkan itu kalian untuk memilikinya, seperti itu. Jadi harus diingat bahwasanya hukum itu adalah untuk manusia, di mana pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kita tahu bahwa memang ketika berbicara hukum atau aturan itu lebih menunjukkan kepastian, karena memang itu merupakan kesepakatan. Tapi karena itu merupakan kesepakatan, konsensus dari masyarakat, harusnya ketika membuat itu kan masyarakat juga mempunyai visi terhadap kemanfaatan aturan yang dibuat. Nah, disinilah hukum itu memberikan kemanfaatan, bukan hanya kepastian semata. Itu mengenai apa yang harus kalian ketahui sebelum kita nanti masuk ke lebih jauh mengenai penegakan. Jadi di sini mungkin ini hanya sebatas pengenalan saja apa itu pengertian penegakan hukum, bahwasanya menurut Suryono Sukamto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan, di mana nilai-nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai terhadap akhir untuk menciptakan
memelihara dan mempertahankan kedamaian dan pergaulan hidup. Ini mungkin agak sulit kalian pahami, tapi sejatinya ketika berbicara penegakan itu adalah merupakan sebuah kegiatan atau memang sebuah perilaku kegiatan lah seperti itu, yang memang itu berkaitan dengan nilai-nilai. Nilai-nilai itu dari mana? Nilai-nilai itu dari aturan. Aturan itu dari mana? Aturan itu dari sebuah kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam masyarakat. Nilai kesopanan, nilai agama dan sebagainya. Itu sebenarnya sebuah dasar hukum yang memang harus ditegakkan. Tujuannya apa? Mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Katakanlah ketika berbicara penegakan di lingkungan masyarakat, kita dilarang untuk katakanlah mohon maaf ini melakukan tindakan-tindakan seksual di luar pernikahan, karena itu merupakan perzinaan dan jelas itu akan melanggar nilai-nilai kesusilaan, kesopanan, bahkan nilai-nilai agama. Nah, disitulah harus ditegakkan. Tujuannya apa? Agar kedamaian itu tercipta. Kalau misalnya tidak ada sebuah kesepakatan untuk mengatur bagaimana nilai-nilai ini diterapkan, yang jadi adalah sebuah chaos atau sebuah perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai yang ada. Menurut Jimli Asidiki, bahwa penegakan hukum itu adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi ini lebih real ya, maksudnya ketika berbicara penegakan hukum itu sebuah proses atau upaya untuk tujuannya yaitu menegakkan norma-norma hukum yang nyata. Ada aturan yang memang dibuat oleh sebuah lembaga yang berwenang, katakanlah di sini pemerintah dan juga lembaga perwakilan seperti itu. Disitulah aparat penegak hukum harus hadir untuk konsisten melakukan penegakan hukum. Katakanlah ada aturan mengenai setiap pengendara sepeda motor itu berkewajiban untuk memiliki surat izin mengemudi. Salah satu penegakannya apa? Yaitu melakukan razia-razia kendaraan bermotor. Pasti kan yang diminta pertama surat izin mengemudinya, kemudian kedua adalah surat keterangan atau STNK seperti itu, bahwa memang kendaraan ini memang milik kalian. Katakanlah memang itu bukan milik kalian, tapi setidaknya kalian memiliki STNK itu dianggap kalian memiliki dengan sah. Kalau misalnya kalian tidak memiliki SIM, memiliki STNK, itu akan dicurigai. Pertama saja, kalian ketika tidak memiliki SIM pasti kalian dianggap bahwa kalian itu belum layak melakukan atau belum layak mengendarai kendaraan bermotor. Kemudian kalau tidak membawa STNK atau tidak memiliki STNK, pasti kalian dianggap bahwa kalian itu memiliki kendaraan itu secara melawan hukum, entah itu pencurian dan sebagainya. Itulah penegakan hukum secara nyata. Jadi menurut Jimli Asidiki juga bahwa penegakan hukum itu bisa dilihat dari sudut subjeknya, nanti ada juga dari sudut objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Maksudnya apa di sini? Bahwa ketika berbicara dalam arti luas, itu proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam sebuah hubungan hukum, dalam suatu hubungan hukum ya. Jadi ketika berbicara subjek hukum, kalian ketahui subjek hukum itu adalah person atau person atau badan hukum kan, seperti itu. Nah, di sini pasti ketika berbicara subjek hukum yang itu kan tidak hanya satu, pasti melibatkan subjek-subjek hukum yang lain, itu secara luas.
Dalam arti sempit bahwa penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum. Nah, di sini arti sempitnya itu dilihat dari sudut pandang bahwa ketika ada aturan yang tidak dilaksanakan dengan semestinya, di sini ada aparat penegak hukumnya untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum. Jadi lebih kepada bagaimana aparatur ini melakukan tugas fungsinya untuk melakukan penegakan hukum seperti tadi proses tilang dan sebagainya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selain itu ada juga penegakan hukum dari sudut objeknya. Bahwasanya penegakan hukum dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya, aturannya. Jadi bahwa penegakan hukum dari sudut objeknya juga memiliki makna yang luas dan sempit. Seperti apa? Bahwa dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Bahwa kita ketahui bahwa ketika berbicara nilai keadilan itu sangat abstrak. Namun sebenarnya keadilan itu bisa kita capai ketika memang hukum yang dibentuk, hukum yang ada itu memang merupakan sebuah cerminan dari keinginan masyarakat. Tujuannya untuk menjaga ketertiban, masyarakat pun rela untuk tunduk pada hukum tersebut. Itulah keadilan sebenarnya. Dalam arti sempit bahwa penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Ketika berbicara aturan, kata adil itu ya kalau misalnya hanya sebatas formal saja, ya adil itu ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun ketika dalam arti luas, nilai-nilai keadilan itu sangat abstrak. Adil menurut kita belum tentu adil menurut orang lain, tapi ketika diartikan dalam arti sempit, keadilan itu ya kesesuaian dengan aturan yang dilaksanakan. Itulah penegakan hukum dari sudut objek maupun subjek yang sudah saya sampaikan. Itu teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Harapannya apa yang saya sampaikan ini hanya sebatas pengantar saja. Kita akan membahasnya secara lebih detail lagi dalam pertemuan berikutnya mengenai penegakan dan penemuan hukum. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.